اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وزد وبارك وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك أشرف عبادك أسد الأرض والعدم والباب طيبة والحرم وترجمان بلسان الكتاب ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكمة القاسم سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد زدوا شرفا يا رب زدوا شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفقة ومهابة وقرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العليم والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الشهادة والقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سواك عند حلول الحديث الأمامي يا ربي واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du. Inna walhamdulillahi qad radina billahi rabban Muhammadin nabiyyan wa rasulan Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul khamisah asyara fi fadilatis sunnah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man shalla al-yawmi wal-lailati isnai asharata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahya'an wa an'ama lil muttaqina fil jannah wa ahya'an wa 'alana minal 'azina bil hawiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu dalam ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Wa nasallu muslim rahimahullah ta'ala wa adamana bihi wa barakatuhu wa bihi amin.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdini qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala wudu wa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita pada malam hari ini mungkin sekian kalinya senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas masih ada ketertiban bermacam-macam dari mati adanya sehat, umur dan iman waktu beruntung dunia akhirat masih memiliki nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan ibadah kita kita sekarang akan kita lakukan sebuah mendapat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam salawat tentunya tidak ada mengulang sampaikan kepada baginda dan kita. Allahumma shalli wa sallim alaihi beserta keluarga dan para sahabatnya dengan harapan mudah-mudahan kita mendapat sifat beliau. Amin. Sehingga kita termasuk kawannya Allah dan umat Rasulullah yang akan menjadi masuk dalam surga Allah. Amin. Dan mudah-mudahan yang berada di umur kaum keluarga berhubung kita dengan kita saudara kita yang telah berada dalam Allah senantiasa menghormati Allah dijadikan hukum menjadi Allah yang tidak. Dan kita yang masih hidup mudah-mudahan di akhir kalam kita berjalan menyebut la ilaha illallah sehingga kita nanti dalam husnul khatimah. Bab yang 15 di fadilah sunnah, menerangkan fadilah ibadah sunnah, ibadah sunnah. Wala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla fi yaumi wa lailati bi sunnahi asyara raka'atan tatawu'an manallahu lahu baitan bil jannah. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melakukan sholat sehari semalam, siapa di antara kita yang sehari semalam kita bisa melakukan sembahyang sebanyak 12 rakaat tatawuan sebagai sholat sunnah 12 rakaat sehari semalam, ya katakanlah kita itu dulu ya, ba'diyah zuhur, kemudian zuhur 4, ba'diyah 26 ya, terus asar 4, 10, maghrib kemudian ba'diyah 14 ya, bisa 2 kemudiannya dia 2 berapa sudah 18 yang lebih, lalu sampai besok subuh selalu istiqomah kita melakukan ibadah sunnah atau adalah ibadah sunnah ibadah tambahan. Apa kata Nabi SAW? Manallahu lahu baitan bil jannah, niscaya Allah bangunkan bagi kita sebuah rumah di dalam surga Allah Taala. Jadi membiasakan diri untuk melakukan ibadah sunnah, ya. Zuhur sebelum zuhur 4, setelah zuhur 2, sebelum asar 4, sebelum maghrib 2, setelah maghrib 2, sebelum isya 2, setelah isya 2, lalu tambah lagi subuh 2. Berdoa rakaat, belum lagi kita main tahajud, ya, belum lagi kita main istikharah, belum lagi kalau kita ada waktu main tasbih 4 rakaat, banyak untuk melakukan nilai-nilai plus yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, ya, nilai-nilai plus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan, saya punya murid, saya bercerita tentang masalah Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu pertama Allah wajibkan 50 waktu. 50 waktu. Kalau 50 waktu kita nggak apa-apa dari kancah dunia, lalu kita sholat lagi 50 waktu. Maka diterima oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Turunlah Nabi kita dari Sidratul Muntaha ke Mustawat sampai ke langit 7, ke 6, ke 5, ke 4, ke 3. Di langit ketiga di Baitul Izzah
Nabi kita bertemu dengan Nabi Musa alaihi wassalam. Bertemu dengan Nabi Musa alaihi wassalam. Lalu ditanya Rasulullah, ya Rasulullah, gerakan apa engkau diwajibkan Allah SWT? Maka Nabi menjawab, aku dan umatku diperintahkan untuk saya semalam sembahyang 50 waktu. Maka berkata Nabi Musa alaihi wassalam kepada Nabi Allah Muhammad SAW, ya Muhammad, kau kembali kepada Allah SWT. Aku yakin dengan yakin-yakinnya bahwa sesungguhnya umatmu tidak akan sanggup untuk melakukan sehari semalam 50 waktu. Mendengar perkataan Nabi Musa, Nabi naik ketemu Allah lagi. Maka Allah dikurangin jadi 45 waktu. Turun lagi sampai lagi ketiga, ditanya lagi berapa waktu yang diberikan oleh Allah SWT, 45 waktu. Masih berkata Nabi Musa alaihi wassalam, ya Muhammad, umatmu tidak akan sanggup untuk melakukan 45 waktu. Jadi 9 kali naik, 9 kali, 5 dikurangin, terakhir 5 waktu. Setelah 5 waktu maka Rasulullah kembali ke turun lagi sampai lagi ketiga pun ketemu Nabi Musa lagi. Kata Nabi Musa, berapa waktu yang diberikan oleh Tuhan? 5 waktu yang diberikan Musa alaihi wassalam. Kalau naik lagi, masih disuruh naik. 5 waktu masih disuruh naik. Kita pulang lagi. Aku yakin dengan sakit yakinnya umatku tidak akan merasa sanggup untuk melakukan sehari semalam 5 waktu. Maka apa kata Rasulullah SAW? Ya Nabi Allah Musa, aku sudah malu dari 55 waktu dikurangin. Kayaknya nggak mungkin saya nggak kurangin lagi. Jadi kan dari bahasa ini kita bisa lihat betapa masih banyak orang yang takut lebih iman mengikuti perintah Rasulullah SAW. Katanya Nabi Muhammad, katanya Tuhannya Allah, masih banyak sudah kita 5 waktu belum sanggup. Masih banyak nggak? Masih banyak yang masih menghina, bobokan dan bahkan tidak pernah merasa berkekurangan, dia meninggalkan sholat 5 waktu. Tapi benar apa yang dikatakan Nabi Musa alaihi wassalam, 5 waktu pun masih berat dilakukan oleh orang yang berpikiran Arabullah pada beradu Allah. Kita selalu mengenal Allah. Pada beradu Allah, tapi kita tidak menunaikan yang menjadi haknya Allah Subhanahu wa taala. Apa haknya Allah Subhanahu wa taala dari kita? Hanya menyembah saja, hanya sholat saja. Tapi masih banyak saudara-saudara kita yang masih meninggalkan sholat 5 waktu. Nah, awalnya memang sholat adalah kewajiban, namanya wajib kan mau mau. Ya namanya wajib kok nggak diwajibin, ditinggalin. Karena wajib dikerjain. Terus lazat bil iman min amal saleh. Kelezatan beriman dengan amal perbuatan baik maka menjadi suatu perbuatan yang sangat hakiki dan kita menjadi umat pilihan hamba Allah Rasul, hamba Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi kecenderungan untuk melakukan. Alhamdulillah, akhirnya timbul kehobian. Kalau ada hobi, maka ingin kita rasakan dan menjadi kebutuhan dalam sholat ingin kita kerjakan. Kenapa? Karena kebutuhan. Bagaimana kita butuh mencari rezeki? Apapun kita lakukan demi anak istri kan gitu. Kebutuhan. Kalau sholat sudah menjadi kebutuhan, maka ringan kita lakukan. Apa pemerintahannya? Nah, jadi 5 waktu pun masih banyak orang yang meninggalkan tidak merasa memang berat untuk tidak meninggalkannya. Tidak akan kalau susah sekalipun. Itu. Jadi diambilnya 50 waktu. Akhirnya 5 waktu itu maka 1 waktu kita kerjakan mendapat 10 waktu sehingga menjadi 50. Jadi kan 5 waktu. 1 waktu dikasih 10. Maka 5 waktu menjadi 5, tidak mengulangi daripada budget yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi akhirnya mulai saya ceritakan kayak gitu, akhirnya setiap hari dia sholat sehari semalam 50 waktu. Diambil itu 50 rakaat dibuat sehari malam. Oh dia semuanya dikerjain, ditambah
tahajud, ditambah dengan sholat hajat, ditambah dengan sholat taubat, ditambah sholat nafilah, ditambah segala macam, sehari 20 waktu. Ini kiat-kiat untuk menuju proses mahmudah kesempurnaan kepujian Allah pada seorang hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa lakukan saya semalam ya, minimal 12 rakaat jangan ditinggal dalam akad hadis ini 12 rakaat banallahu lahu baitan fil jannah. Niscaya Allah bangunkan sebuah rumah mahal indah di dalam surga untuk kita orang yang melakukan ibadah sholat tarawih sunnah saat semalam 12 rakaat. Lakukan. Ya. Jangan tanya, emang wajib di sunnah, namanya sunnah, tetap sunnah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim, wa Abu Dawud dan An-Nasa'i, wa Ibnu Majah dan dari Ibnu Majah. An Ummi Haibah dan dari Ummi Haibah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla qabla al-fajri, barang siapa melakukan sebelum fajar, barang siapa melakukan sholat sebelum fajar, sebelum masuknya waktu subuh. Jadi fajar ada dua, fajar fizib, fajar sodik namanya. Fajar sidik adalah fajar sodik fizib. Fajar fizib itu adalah 10 menit sebelum masuk waktu subuh. Imsak, ya. Jadi kita boleh melakukan sholat 2 rakaat, ya. Itu kalau kita mau melakukan, makanya kita perlu sholat sebelum imsak, ambil wudhu, sholat wudhu 2 rakaat. Lalu sholat 2, usulnya sunnah terfajr rakaat ini lillahi ta'ala 2. Azan berkumandang, sholat qobliyah subuh 2 rakaat, 2 rakaat sudah 6, subuhnya 2, 8 sudah. Jadi barang siapa sholat man sholat qabla al-fajr, barang siapa melakukan ibadah sholat sunnah sebelum sholat fardu subuh, itu sholat fajar, raka'ataini 2 rakaat, wa qabla zuhri arba'an, dan sebelum zuhur 4 rakaat, ya. Jadi sebelum subuh 2 rakaat, sebelum zuhur 4 rakaat, wa ba'da, dan sesudahnya zuhur arba'an 4 rakaat boleh, mau 2 boleh, minimal yang namanya sholat sunnah 2 rakaat, ya. Jadi kalau zuhur sebelum zuhur 4, zuhurnya 4, sesudahnya 4, jadi berapa? 12 sudah ya, 12. Wa arba'an qabla asar, dan 4 rakaat sebelum 4 asar. Nah, asal ini adalah tidak ada badiah. Habis asar nggak ada sholat, nggak boleh sholat. Habis melakukan ibadah sholat asar nggak boleh sholat. Kalau sholat hukumnya haram. Terkecuali yang menyebabkan seperti adanya sholat jenazah, boleh sholat jenazah. Selainnya nggak boleh sholat lagi. Kalau kita sudah melakukan ibadah sholat asar, tidak ada lagi sholat sunnah yang kita lakukan. Terkecuali ada sebabnya, ada kematian, adanya jenazah, maka kita sholat berdoa, sholat jenazah. Apa dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW? Dakhala jannah, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita masuk ke dalam surga, jalan-jalan kita melakukan ibadah sholat sunnah. Namun prosesnya adalah jangan sekali-kali meninggalkan yang wajib. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla qabla zuhri arba'an, barang siapa melakukan sholat sebelum zuhur 4 rakaat, karena ka'abdin raqabatin min bani Ismail, maka adalah ia
seperti memerdekakan seorang abid. Abid itu seorang budak. Jadi siapa orang yang sholat zuhur 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat kemudiannya, maka seakan-akan kita dapat membebaskan seorang budak, budaknya Nabi Allah Ismail alaihi wassalam. Budakan macam-macam. Zaman waktu itu masih ada perbudakan yang makin kuat, yang makin gagah, yang makin mahal harganya. Ya, bagaimana Bilal bin Rabah yang dibebaskan oleh Utsman radhiyallahu anhu, itu harganya mahal sekali. Jadi membebaskan Bilal bin Rabah satu, ya, itu sama halnya kalau membebaskan budak lain bisa 20 orang. Ini pahala sangat besar. Ya, seakan-akan kita sholat zuhur 4 rakaat sebelumnya, seakan-akan kita membebaskan seorang budak dari kaum Bani Ismail. Hadis ini diriwayatkan Imam Tabrani. Ini adalah kiat-kiat untuk kita agar orang melakukan sholat sunnah. Ya, banyak hal yang tentu yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, betapa besar banyaknya janji-janji Nabi Muhammad SAW dengan mudah yang kita bisa lakukan. Ya. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla raka'ataini fi khala', barang siapa yang melakukan salat 2 rakaat fi khala', pada tempat yang sunyi. Kita melakukan salat di tempat yang sunyi. La ya Allah, nggak ada yang dapat melihat, nggak ada yang tahu bersama. Ya, nggak ada yang tahu. Seperti kita bangun malam jam 2, saudara istri kita dalam keadaan tidur nyenyak, kita kotak-katik sendirian dengan dulu, kan ada yang melihat. Ya. La ya Allah, tidak ada yang illa Allah, kecuali Allah yang melihat. Wal malaikat, dan juga malaikat yang melihat. Tidak ada lain kecuali Allah dan para malaikatnya yang menyaksikan kita ibadah. Kutiba lahu bara'atun minan nar, maka dituliskan baginya pembebasan dia dari api siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa bebas. Dari sampai di neraka lantaran kita melakukan ibadah sholat sunnah di kediaman hari yang tanpa ada yang tahu. Makanya sholat itu sunnah kebanyakan mestinya di rumah. Ya. Sholat sunnah yang diulang lain cuma hanya sholat taraweh, Idul Adha dan Idul Fitri, selebihnya mestinya di rumah. Di rumah kita sholat sunnah. Kenapa? Nawiru biyukum di sholat wa qiraatil Quran. Hiasi, perbaiki rumahmu dengan cara sholat dan membaca Al-Quran. Jadi rumah kita bisa hiasi, kita bisa perindah dengan cara memperbanyak sholat. Illal maktubah, kecuali sholat wajib. Kecuali sholat wajib diperintahkan kita berjamaah. Kalau ada sholat, ada masjid, ada sholat, kita datangi. Ya. Kalau di rumah lakukan sholat wajib itu berjamaah, baik dengan istri maupun dengan anak. Ya. Jadi sebaiknya kita sholat di masjid atau di musola. Karena ya tadi dibilang ya Yasin nawiru buyutakum yusolah wa qiraatil Quran. Yasin cakepin rumah lo dengan banyak sholat dan dengan cara banyak membaca Al-Quran. Maka nur ilahi akan turun kepada rumah itu. Ya. Apalagi di sini ada rumah luar biasa, bangunannya luar miliar, luar biasa rasanya indah dilihatnya. Sementara gelap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan rumah elok atau rumahnya berubah, berjelek, tapi di dalamnya isinya banyak orang baca Al-Quran dan maka dasar pandangan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Karena melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi
kebebasan daripada seorang api bertanya Allah Subhanahu wa taala. Salatlah pada tengah malam, ya. Kalau ingin terpuji, maka kita akan belajar kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan cara melakukan ibadah-ibadah tatawuan, sunah-sunah, dan melakukan ibadah sholat. Di sini diriwayatkan Ibnu Asakir dan dari Jabir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yusalli fi baitin muslimin bi ruku'in kamin wa sujudin kamin illa wajabat lahu jannah bila hisabin. Bersabda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin, tidak ada dari seorang hamba Allah, yusalli fi baitin, yang melakukan ibadah sholat di dalam rumahnya, muslimin, yang gelap, dalam kegelapan malam. Terus sekarang nggak gelap dah, alhamdulillah, yang banyak ya, ada listrik semua. Dulu nih banyak gelap rumah. Muslimin dalam kegelapan, birukuin dengan ruku, kami dengan ruku yang sempurna. Artinya bahwa pekerjaan sholat ini melalui daripada ilmu, bagaimana tata cara ilmu yang baik, sujud yang baik, tidak yang baik, jangan sembrono, jangan sembarangan. Wa sujudin kaman, dan sujud yang sempurna. Kita lakukan sholat ini dalam kegelapan malam. Kalau ruku yang sempurna, sujud yang sempurna, tidak sempurna, bacaan yang fasih segala macamnya, illa wajabat lahul jannah, kecuali melainkan atau mesti baginya masuk ke dalam surga bila hisabin, tanpa ada perhitungan lagi. Jadi tidak pakai di dakwah kita, udah langsung masuk surga aja deh tanpa ada hisab, tanpa dihitung lagi, ya. Tanpa ada perhitungan kita langsung bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara sholat-sholat sunnah yang kita lakukan, ya. Baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla arba'a raka'atin bi'aisu la tarahu nas faqad bari'a minal nifaqi wal kufri wal bid'ah wal dhalal. Barang siapa melakukan sholat arba'a raka'atin, 4 rakaat bihaisi, di tempat la tarahu, yang tidak ada dapat melihat manusia, faqad bari'a Allah, faqad bari'a nifaq, maka sungguh bebas dia daripada nifaq. Apa itu nifaq? Keraguan-raguan, ya. Kalau dikatakan nifaq ini adalah semacam penyakit belang. Insya Allah kita terhindar daripada penyakit belang. Nifaq wal kufri, dan kufur, wal bid'ah, dan terhalang daripada perbuatan bid'ah, wal dhalal, dan sesat. Insya Allah bagi yang melakukan ibadah sholat itu 4 rakaat, dan saya Allah pelihara dari kita daripada penyimpangan, kekufuran, kebid'ahan, dan kesesatan. Banyak hal-hal yang menuju daripada proses untuk memperbaiki iman kita. Iman kita. Kalau yang namanya mukmin itu, innamal mu'minun idza fa'alu fahisha. Sesungguhnya orang-orang beriman itu idza fa'alu, kalau mereka melakukan fahisha, keburukan, kejelekan, kenistaan, auzalamu anfusahum, atau saya selama ini kita melakukan kezaliman akan diri kita. Artinya kita nggak ada ingatan, nggak sembahyang biasa, nggak ngaji biasa, nggak sedekah biasa aja. Tapi dilematis, pada suatu saat Allah SWT memberikan hidayah kepada kita. Lalu kita intermezzo dan kita muhasabah, mengevaluasi bahasa kehidupan.
betapa saya menjadi manusia anak dalam diri kita. Makanya ingat pada Allah SWT. Jaga Allah. Astaghfiru li dzunubihim. Saya mereka mohon ampun kepada Allah SWT. Itu penyesalan. Selama ini kita terbelenggu dari keadaan sehingga gampang sekali nggak sholat nggak apa-apa, nggak menuntut nggak apa-apa, nggak bersedekah. Pokoknya semuanya hampa kita ada melakukan. Satu saat ada suatu waktu yang diberikan Allah di mana kita diingatkan oleh Allah SWT. Lalu kita diri kita ini salah. Astaghfiru li dzunubihim. Lalu kita mohon maaf kepada Allah SWT. Oh kalau gitu selama ini aku salah jalan. Wa yang berzunub ila Allah yang mengampuni kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah mudahnya apabila kita punya salah kepada Allah Subhanahu wa taala ketimbang salah antar manusia. Sekali lagi, Anda boleh berusaha pada Allah Subhanahu wa taala salat macam-macam, tapi upayakan ya untuk tidak berbuat salah kepada manusia. Kenapa? Karena kalau kita berbuat salah kepada manusia, kita langsung minta maaf pada Allah, dan diterima melalui proses orang tersebut. Jadi maafin saya aja gini-gini, kalau saya maafin, maka dengan mudah Allah memberikan maaf. Tapi apabila kita punya salah pada orang lain, mohon ampun pada Allah, nggak bisa. Kata Allah objektifnya adalah waktu itu. Apabila dia memaafkan, aku maafkan dengan mudah. Tapi kalau kita nggak sembahyang, nggak sholat, nggak sembahyang, nggak puasa, segala macam kita nggak pernah lakukan yang langsung pada Allah, kita mohon ampun, maka diterima tobat kita oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa menunggu waktu. Dengan kunci walam yusirru ala ma fa'alu. Kita akan kembali lagi mengerjakan hal yang demikian. Oke, nah itu pada walam yusirru ala ma fa'alu, kita akan kembali untuk melakukannya. Walau biarlah hakikatnya kita ketahui dan mengetahui bahwa ini diperintah, ini diperbolehkan, ini dilarang, kita sudah tahu, maka kita lurus hijrah, hajrah ilaih, maka kita hijrah untuk melakukan perbuatan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, yang bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla qabla asri, barang siapa yang melakukan sholat sebelum asar arba'an 4 rakaat, haramahullah ta'ala al-nar, niscaya Allah mengharamkan diri kita sambar api neraka. Tuh. Ya. Di sini adalah hadis ini menerangkan betapa kiat-kiat untuk lebih banyak sholat. Haramahullah ta'ala, maka mengharamkan Allah Subhanahu wa taala kepadanya adalah nar, masuk ke dalam api neraka. Ya. Banyak sekali hadis-hadis menerangkan persamaan diri kita, karena sholat itu adalah Allah Subhanahu wa taala hakimis sholat dzikri, dirikan sholat untuk mengingatku. Tidak ada orang yang tidak sholat ingat Allah Subhanahu wa taala. Ada nggak orang yang sholat ingat Allah? Nggak ada. Tapi dengan sholat berarti kita ingat pada Allah. Apabila kita ingat pada Allah, kira-kira Allah ingatnya sama kita. Ya ingatlah karena kita sering berhubungan. Ya, kita bersolat tanpa ada Allah mengenalkan dirinya. Tanpa ada mengenalkan dirinya Allah Subhanahu wa taala. Kita bersolat. Nabi kata Allah Subhanahu wa taala, "Aqimis shalah lidzikri." Dirikanlah salat untuk mengingatku. Seburuk-buruknya orang salat, sebaik-baiknya orang tidak salat, masih lebih baik orang buruknya orang salat ketimbang baik orang yang tidak salat. Kenapa? Karena tidak ada tempat pengembaliannya. Kalau kita suatu saat mengingat akan pergi surga, ya Allah, aku salah. Pasti ada ingatannya. Ya Allah, aku salah. Kenapa? Karena kita ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak ingat pada Allah, bagaimana mungkin akan mendapat nur ilahiyah yang memasuki sukma kita, baik kita ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bagi kita semuanya
sholat sudah menjadi kebutuhan dengan gampang kita bisa melakukannya ya, tanpa ada masalah bagaimana dengan mudahnya kita bisa lakukan. Makanya hidayah datang dari Allah. Jadi Allah taufik itu pelaksanaannya kita. Jadi ini kita dapat taufik ya. Hidayah datang dari Allah. Seperti kalau televisi ada ceramah itu hidayah. Seperti ada orang ceramah itu hidayah. Pelaksanaan taufiknya ada tergantung kita. Ini prestasi kehidupan seorang manusia dan dia yang menentukannya. Ya. Kalau sampai hari untuk yang nama sholat, insya Allah kita dapat mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita khawatir nanti kita ditutup dengan husnul syukur khotimah. Alhamdulillah min, alhamdulillah musa'alib. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla ba'da maghrib, barang siapa yang melakukan sholat sesudah maghrib. Jadi hadis ini kan menerangkan qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib. Ada lagi kemarin saya katakan bahwa qobliyah maghrib adalah namanya ghairu mu'akkada, ya, ghairu mu'akkada, seperti sebelum asar, sebelum isya, ghairu mu'akkada. Artinya satu waktu Nabi bisa meninggalkan, ya. Kemarin saya terangkan, ya. Jadi dikatakan barang siapa sholat setelah atau sesudah sholat maghrib rakaatain 2 rakaat qabla ayyatakallama, sebelum dia berkata-kata, sebelum kita ngomong maghrib habis salam alhamdulillah, langsung kita sholat, jangan diadakan dulu cengkrama kita, langsung aja sholat, ya. Kutibata fi iliyin, maka 2 rakaat sholat itu ditulis dalam buku amal kebaikan. Jadi kita selalu melakukannya. Jadi katakan kita harus amin ya Allah, amin. Sallallahu alaihi Muhammad. Tidak ada dari omongan dari diri melakukan ibadah sholat maghrib ba'diyah. Itu yang dimaksud. Ya. Itu yang dimaksud. Jadi ditulis amal kedua-duanya kita, ya, dalam buku amal kebaikan. Ya. Ini yang diinginkan dalam buku amal kebaikan. Nah, di sini diriwayatkan Abdul Razak Al-Mahfur Bismillah Sahih dengan syarat sandaran hadis yang sahih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sehingga kita dapat melakukannya. Ini kira-kira menuju kesuksesan kita dalam segi beriman, dan kita menjadi hamba Allah yang mudah dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Ada satu aja. Tadi kan sudah menghiasi rumah, bisa dilihat rumah dengan sholat dan baca Al-Quran. Nah, sholat sunatnya itu kita baca dengan suara keras atau suara pelan? Pelan. Kalau malu kan gelap tak. Kan lampu dimatiin, semua kan enak. Mendengar mendengar. Bismillah. Karena kita mendengar sendiri apa yang kita ucapkan. Bismillah. Kalau saya pernah berjamaah di Tujuan sholat subuh, pulang ke rumah sebelum saya kayaknya saya waktu lagi. Tapi lihat aja karena sebelumnya saya kan merasa dulu saya bandel, mungkin bolong, mungkin melanggar kan. Boleh kan? Boleh. Sekarang bisa kalau boleh, ba'da asar tidak ada surat karena kalau surat kami juga boleh. Ya tadi itu waktu diharapkan dengan surat.
jangan setelah pulang asar sholat kodok, jangan. Musuh. Jangan setelah asalnya ada lagi sholat. Kalau habis zuhur apa yang lain boleh. Boleh. Jadi gini, Kalau saya habis dari sholat dari rumah saya jalan. boleh, tapi harus pesan jangan. Habis subuh ya, yang begitu aja. Habis subuh ya. Ya. Jadi yang namanya sembahyang kodok itu habis sholat isya kita mau di rumah atau di musola mau sembahyang kodok subuh boleh. Itu waktunya bukan subuh. Bukan. Oh niatnya. Yang penting nih, niat usolli pada subuh apa ini kodokan pada hari waktu itu boleh. Karena begini, Anda minjem duit sama saya tanggal 5 nih malam, terus saya bayar pagi boleh nggak? Boleh. Begitu aja. Kalau yang 12 rakaat kan rawatib, yang subuh, Zuhur, sampai isya itu ya, bukan asar misalkan. Masuk. Berarti bukan 12 dong, kan subuh Minimalis 12 rakaat. Ada waktu itu lebih tadi dari 12. Sama dengan rawatib itu yang 12. Ya. Jadi minimal sekarang zuhur 2 katakan. Setelah zuhur 2 4. Asar 4 10 8 gitu ya. 8 kan? Maghrib 2. Maghrib 2. Maghrib 2 kemudian hadiahnya 10. Isya 2. Ya saya pernah dengar kopiah subuh, kopiah zuhur, baca zuhur, baca maghrib, baca isya. Iya. Kan kalau dimaksud 12. Iya. Betul itu. Rawatib kan. Dan kalau kita meningkatkan kan seperti setelah zuhur 4, sebelum zuhur 4 kan jadi lebih kan? Lebih jumlahnya nggak masalah. Jadi sholat rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat tahajud. Kalau bacaan kalau Ustaz, kalau baca Fatihah Nggak apa-apa. Yang minimal bacalah kuliah mamurhu. Ya. Tapi kalau dari ambil langsung nyungkap boleh. Ya, boleh. Banyak kan kalau kita lihat begitu Ustaznya langsung ya. Sudah menyempurnakan mestinya kita baca surat ya. Inna atayna qul huwallahu kan pendek. Ya kan? sholat malam. Sama. Ada sholat malam ada peraturannya. Sholat tahajud, bikin ayat kursi. Rakaat pertama 7 kali ayat kursi. Rakaat kedua kuliah 7 boleh. Mau sekali juga boleh. Ya. Gitu. Ada lagi mau tanya? Oi. Ada lagi mau tanya? Nah kita ini mati kembali kan. Jadi gini kan, bisa pulang dari kerjaan, berarti dari kerjaan tadi saya nggak asar, sampai rumah puasa kuyuh, ternyata lihat jam sudah jam 4:30, 5:30. Berarti maghrib kan itu. Nah ini kita langsung kejar asarnya atau nunggu habis maghrib baru asar? Kejar asarnya. Kejar asarnya. Bacalah yang pagi-pagi saja, karena mengikuti waktunya. Oh tinggal 5 menit lagi, habis waktu. Habisnya Allah Akbar, bacalah cuma Fatihah. Baca ayat mana kina ayat kawasan. Nanti kedua berwala, itu aja. Andai kan anda baru 2 rakaat, azan langsung jadi. Habisin. Ya, langsung akhirnya jangan dia udah masuk, jangan habisin aja sholat. Jangan ketagihan kan? Hah? Jangan 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 ketagihan. Karena waktunya udah mepet. Subhanallah wa bihamdihi sekali saja. Ya. Sami Allah wa rabbana lakal hamd begitu aja. Ya. Tahiyat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak. Maka kamu sholatkan karena waktunya sudah mepet. Jadi kalau dibatalkan kan maha besar atau misalkan baru dapat 2 nih, 2 rakaat atau Allah Akbar udah maghrib nih. Kita batalkan susah. Jangan. Jangan. Langsung aja habisin. Habiskan. Namanya al-waqtul jawaz. Diperintahkan. Ya, dari waktu boleh saja.
Kenapa? Nyambung nih. Waktu ketiduran asar sama sekali, waktu maghrib dengan Habis Tiduran. Iya. Yang nggak ada wajib orang yang dianggap kewajiban adalah ada 3. Pertama orang tidur sehingga ia bangun. Kedua anak kecil hingga ia balik. Ketiga orang gila setelah sembuh. 3 yang diangkat kewajibannya. Orang tidur, dia tidur jam 11. Pas tidur nggak ada yang bangunin. Bangun asar, macam kodok langsung. Soalnya pada zuhur atau rakaat kodok anda tahu langsung aja kerjain. Kalau gitu kerjainnya zuhur dulu. Karena kan ada masuk asar. Karena masuk asar kan nggak ada sholat. Gitu paham? Jadi kalau kita ketiduran, nggak wajib masuk gitu sholat gimana sih? Kalau dibangun ada kewajiban. Kalau dibangun bila waktunya habis atau kotor, maka dia langsung kodok sholat zuhur. Begitu. Paham? Nah, dalam perjalanan yang berjamaah, yang sama asar, sama maghrib boleh. Yang maghrib sama salat kecil dalam perjalanan jauh. Berjamaah ya, yang sakit agama. Dia boleh zuhur asar bisa sama maghrib. asal maghrib. Asar maghrib bisa. Akhir yang di Zuhur asar, Asar, zuhur asar, maghrib dengan isya. Penggabungan. maghrib bertiga tadi ya. Ya, seperti yang paling satu. Ya, subuh habis. Paham ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Al-Qadim bima sabara wa nasrul haqq bil haqq wa hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi al-azim. Allahumma aghna bil ilmi wa zayyina bil ilmi wa aghna bil taqwa wa aghna bil afiyah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yas'a' wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.